Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Fauzia. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 14 mengenai pengendalian strategi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya. Yang pertama ada Yuni Junior Saparani, yang kedua ada Emma Melani Romdonia. Nah, di tujuan dari bab 14 ini, yang pertama adalah menjelaskan pendekatan tradisional dalam pengendalian strategik, yang kedua adalah menerangkan pendekatan kontemporer dalam pengendalian strategik, yang ketiga adalah menjelaskan bahwa implementasi strategik secara efektif membutuhkan 3 kunci pengendalian strategik, yaitu yang pertama ada budaya, penghargaan, dan batasan. Nah, langsung saja ke materi pengendalian strategik. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan pemahaman saya mengenai pengendalian strategik itu sendiri. Pengendalian strategik merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik sebelum saat strategi itu dirumuskan dan saat strategi itu diimplementasikan. Nah, pengendalian strategi juga merupakan suatu bentuk usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa baik internal maupun eksternal perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksanaan strategis di masa yang akan datang. Nah, dalam pengendalian strategik ini terdapat 2 jenis sistem. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, yang kedua adalah pendekatan kontemporer, di mana pendekatan tradisional didasarkan pada pendekatan umpan balik. Strategi, sasaran, dan tujuan organisasi hanya sedikit berubah atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, biasanya strategi di pendekatan tradisional ini memiliki rentan waktu 1 bulan atau sampai dengan 4 bulan. Nah, yang kedua adalah pendekatan kontemporer. Nah, pendekatan kontemporer ini menekankan pada pentingnya evaluasi lingkungan, baik internal maupun eksternal, yang berkelanjutan untuk melihat apabila terdapat tren dan kejadian penting yang memberikan sinyal terhadap pentingnya melakukan modifikasi strategi, sasaran, dan juga tujuan dari organisasi. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pendekatan tradisional. Oke, pendekatan tradisional mengikuti tahapan yang berurutan, yaitu yang pertama, strategi diformulasikan dan manajemen puncak menetapkan sasarannya. Yang kedua adalah strategi diimplementasikan, dan yang ketiga, kinerja diukur berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, strategi pendekatan tradisional ini dinamakan juga single loop oleh Chris Argyris. Nah, dengan sistem ini, sistem pengendaliannya hanya membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tepat digunakan apabila lingkungan berbisnis berada dalam keadaan yang stabil dan relatif sederhana. Nah, pendekatan tradisional sebagai pengendalian strategik ini juga mempunyai banyak kekurangan karena strategi yang tidak diubah dapat menghambat perusahaan untuk bisa bersaing dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Karena untuk bisa bersaing, perusahaan perlu mengubah dan menyesuaikan strateginya terus-menerus. Selain itu, pemikiran bahwa perusahaan yang baik bisa terus maju dengan perencanaan yang rinci dan akurat sering dipertanyakan oleh banyak kalangan. Nah, perusahaan tidak akan bisa terus maju hanya dengan mengandalkan perencanaan awal yang dibuat tanpa melakukan perubahan. Perencanaan bisa menjadi tidak tepat seiring perusahaan berjalan karena dalam proses selalu terdapat perubahan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai pendekatan kontemporer. Nah, pendekatan kontemporer ini, kan yang tadi pendekatan tradisional disebut juga single loop ya. Nah, kalau untuk pendekatan kontemporer ini dinamakan double loop, di mana
asumsi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi organisasi dievaluasi, diuji, dan dikaji ulang secara terus-menerus. Nah, pendekatan kontemporer ini menekankan pada pentingnya evaluasi lingkungan, baik secara internal maupun eksternal, yang berkelanjutan untuk melihat apabila terdapat tren dan kejadian penting yang memberikan sinyal terhadap pentingnya melakukan modifikasi strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Dengan semakin tidak pastinya kompleksitasnya ini, lingkungan persaingan, maka kebutuhan akan sistem kontemporer ini akan semakin meningkat juga. Nah, lalu di sini ada dua tipe berbeda dari pengendalian strategik. Nah, yang pertama adalah pengendalian informasi, dan yang kedua adalah pengendalian perilaku, di mana pengendalian informasi ini berfokus pada apakah organisasi melakukan hal-hal yang benar dalam implementasi strategik. Strategik. Nah, untuk pengendalian perilaku, apakah organisasi berfokus pada apakah organisasi melakukan segalanya sesuatu dengan benar dalam implementasi strategi. Nah, selanjutnya, agar sistem pendekatan kompetitif ini efektif, pendekatan ini harus memiliki karakteristik. Nah, karakteristiknya itu yang pertama, harus fokus pada informasi yang terus berubah dan dapat diidentifikasi oleh manajer puncak sehingga mempunyai arti strategik yang penting. Yang kedua adalah informasi harus cukup penting untuk dapat menarik perhatian manajer operasi pada semua tingkatan organisasi secara rutin dan terus-menerus. Yang ketiga ada data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian paling baik bila diinterpretasikan dan didiskusikan pada pertemuan tatap muka dengan atasan, bawahan, dan rekan bisnis lainnya. Lalu yang terakhir ada sistem pengendalian kontemporer adalah katalis kunci bagi perdebatan tentang data, asumsi, dan rencana aksi yang dilakukan terus-menerus. Nah, secara keseluruhan, perbedaan yang penting pada kedua pendekatan ini dalam sistem pengendalian strategik adalah dalam pendekatan tradisional, pemahaman asumsi dasar adalah langkah awal dalam proses formulasi strategi, sedangkan dalam pendekatan kontemporer, pengendalian informasi merupakan bagian dan proses organisasi yang terus-menerus memperbaharui dan mempertanyakan asumsi yang melandasi tentang organisasi. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya di video selanjutnya. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.